Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kesempatan kepada saya. Saya di sini si Papa Ujia dan rekan-rekan saya yang lainnya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Sebelum memasuki materi yang lainnya, saya sendiri akan menjelaskan apa itu definisi dari lembaga keuangan syariah. Dalam pandangan konvensionalnya, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pemberdayaan, dan yang lainnya. Nah, lalu apa lembaga keuangan syariah itu? Lembaga keuangan syariah juga merupakan lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dananya maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Maksudnya itu, apapun kegiatan yang ada dalam lembaga keuangan tidak terlepas dari yang namanya syariah. Nah, adapun sejarah lembaga keuangan syariah, yaitu mengenai sejarah lembaga keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemunculan perbankan syariah yang merupakan embrio dari lembaga keuangan syariah di seluruh dunia. Pada era 1940-an, ide-ide tentang lembaga keuangan syariah atau bank yang bebas bunga sudah mulai bermunculan. Di Indonesia itu sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada Seminar Indonesia Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Indonesia pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang kita kenal, yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI dan berdatangan pada tanggal 1 November 1991. Itu secara singkat mengenai pengertian dan sejarah lembaga keuangan syariah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Urmila. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sifa Faujia. Materi saya yang akan sampaikan yaitu tentang dasar hukum lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus didasarkan dengan syariat Islam. Terus tidak boleh adanya kekhawatiran untuk menyimpang dalam keuangan syariah. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan lembaga keuangan syariah secara eksplisit. Namun tentang konsep operasionalnya itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu larangan untuk berbuat riba dan harus menerapkan sistem bagi hasil dan mengikuti syarat-syarat syariat Al-Quran dan pedoman keislaman. Selanjutnya itu tentang tujuan mendirikan lembaga keuangan syariah. Tujuan utama dalam mendirikan lembaga keuangan syariah yaitu untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan umat Islam dari kegiatan-kegiatan dilarang, yaitu seperti bunga atau riba, dan menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermuamalah. Terus yang kedua itu mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan berdasarkan efisien dan keadilan. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang keempat itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus yang kelima itu mendidik dan membimbing masyarakat berpikir secara ekonomi dan tidak berpikir bahwa lembaga keuangan syariah itu menggunakan unsur-unsur bunga atau riba. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam operasi lembaga keuangan syariah. Nah,
dalam operasional yang harus diperhatikan dalam operasional lembaga keuangan syariah itu, yang pertama itu ada pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya, tidak diperbolehkan. Jadi pembayaran di sini, pembayaran terhadap pinjaman ini dengan nilainya yang berbeda dari nilai pinjamannya. Nah, dan nilai pinjamannya ini sudah ditentukan sebelumnya dan tidak diperbolehkan. Untuk poin keduanya yaitu pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian karena ini sebagai akibat dari hasil usaha institusi atau institusi yang meminjam dana. Dan poin yang ketiganya yaitu Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Jadi menghasilkan uang dari uang, jadi uang itu hanya merupakan media pertukaran saja dan bukan komoditas, karena uang itu tidak memiliki nilai intrinsik. Dan yang keempatnya itu unsur goror atau tidak kepastian. Nah, tidak kepastian ini dalam lembaga keuangan syariah itu tidak diperkenankan karena kedua belah pihak harus mengetahui hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi tersebut. Jadi transaksi tersebut harus jelas. Dan yang terakhir yaitu ada investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan. Nah, investasi yang hanya boleh diberikan kepada usaha yang tidak diharamkan ini tentunya dalam Islam. Nah, sehingga kayak misalkan usaha-usaha yang terlarang seperti minuman keras ini tidak boleh didanai oleh perbankan syariah, seperti ya contohnya seperti usaha-usaha yang dilarang dalam Islam ya, seperti minuman keras yang seperti itu. Terus semisal jual beli yang tidak halal, nah ini tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis akad dalam keuangan syariah, terdapat 7 poin. Yang pertama itu al-wadi'ah. Al-wadi'ah ini sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, baik individu maupun secara hukum. Dan titipan ini harus dijaga juga dikembalikan kepada si penitipnya apabila penitipnya memintanya. Dan juga penerima titipan ini boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan barang tersebut, dan barang tersebut juga boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan asalkan titipannya tidak rusak. Dan poin yang keduanya yaitu ada al-mudarobah. Al-mudarobah ini merupakan suatu kerjasama antara dua pihak, yaitu di mana pihak yang pertama itu dia menyediakan 100% modal dan sedangkan pihak yang kedua itu sebagai pengelola. Jadi keuntungan dari mudarobah ini dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati antara pihak satu dan pihak dua dalam kontrak. Dan yang ketiganya yaitu ada al-musyarakah. Al-musyarakah ini merupakan sistem kerjasama antara dua pihak. Tidak hanya dua pihak, tapi bisa juga lebih dari dua pihak untuk suatu usaha tertentu. Nah, pihak yang bekerja sama masing-masing itu mereka berkontribusi dalam modal dengan persentase yang telah mereka sepakati. Jadi keuntungan ataupun resiko usaha tersebut ditanggung bersama, tidak ditanggung oleh sebagian saja, tetapi sebagai tanggungan bersama. Dan yang keempatnya yaitu ada al-murabahah. Al-murabahah ini merupakan sistem jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilai seharusnya disepakati kedua belah pihak. Nah, dalam skema awalnya itu penjual harus memberitahu keuntungan yang diinginkan. Dan untuk poin yang kelimanya yaitu ada al-mujaroah. Nah, akad al-mujaroah ini merupakan
bisa juga digunakan dalam bidang pertanian seperti kerjasama sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarapnya. Nah, pemilik lahan ini memberikan lahan pertanian kepada penggarapnya dengan ditanami dan dipelihara, dan untuk pembagian hasilnya yaitu eh, pemelihara mendapatkan persentase dari hasil panen. Nah, poin yang keenamnya yaitu ada al-musyarakah. Nah, al-musyakoh. Al-musyakoh ini merupakan sistem kerjasama. Dalam akad al-musyakoh ini, bentuk kerjasamanya yaitu lebih sederhana dari akad sebelumnya, yaitu di mana si penggarap itu lebih bertanggung jawab dari mulai pemeliharaannya, penyiramannya, dan keseluruhannya. Si penggarap ini lebih bertanggung jawab, tidak seperti al-mujaroah. Dan poin yang terakhir yaitu Bay As-Salam. Nah, Bay As-Salam ini merupakan sebuah aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu pada 2 sampai 6 bulanan. Nah, misalkan seperti produk-produk garmen yang mempunyai ukuran barang-barang yang sudah terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai keuangan syariah. Dan yang pertama itu sistem keuangan syariah. Nah, bagaimana sih sistem keuangan syariah? Nah, sistem keuangan itu syariah itu pasti berbeda ya dengan sistem keuangan konvensional. Karena pada hakikatnya keuangan syariah itu dipegang penuh oleh hukum agama. Prinsipnya itu syariah gitu. Lalu sistem keuangan yang ada di Indonesia tuh ada 3. Yang pertama sistem moneter, yang kedua sistem perbankan, yang ketiga sistem lembaga keuangan bukan bank gitu. Jadi kalau sistem moneter itu otoritasnya dipegang oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Biasanya dia berfungsi sebagai tempat mengeluarkan uang kertas, logam, dan yang lainnya. Lalu materi yang kedua mengenai jenis-jenis resiko lembaga keuangan syariah. Nah, jenis-jenis resiko lembaga keuangan syariah itu kan ada 9 ya. Yang pertama itu ada risiko kredit atau pembiayaan. Resiko kredit atau pembiayaan itu biasanya timbul akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban atau resiko kerugian yang berhubungan dengan memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo. Kalau resiko pasar itu bergerak pada variabel pasarnya atau kerugian yang ada di market gitu. Lalu ada risiko operasional. Risiko operasional itu disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, salah manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, lalu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas itu dikategorikan menjadi risiko likuiditas pasar sama risiko likuiditas pendanaan. Lalu yang kelima ada risiko hukum atau legal risk. Biasanya risiko ini disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan ini disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidakperaturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan perikatan yang tidak sempurna. Lalu ada risiko reputasi disebabkan biasanya adanya publikasi negatif gitu, yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan persepsi negatif masyarakat terhadap bank. Ini sering terjadi. Lalu ada risiko strategis. Risiko strategis itu berarti dia kurang baik dalam melaksanakan strategi bank. Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat menyebabkan penurunan pada bank atau lembaga keuangan syariah. Lalu ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan biasanya tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan atau berlaku. Dan yang terakhir itu ada risiko modal. Risiko modal itu biasanya berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset,
beresiko besar gitu, karena dia menaruh asetnya besar, berarti resikonya pun besar. Lalu materi yang ketiga itu ada aktivitas lembaga keuangan syariah. Nah, aktivitas lembaga keuangan syariah itu kan ada dua ya, ada prinsip at-ta'awun dan ada prinsip menghindari al-ihtinas. Kalau prinsip tahun itu biasanya dia saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat dengan yang lainnya. Jadi gotong royong gitu. Kalau prinsip menghindari al-iktinas berarti menahan dan membiarkan dana mengganggu dan tidak digunakan untuk aktivitas atau transaksi yang lebih bermanfaat gitu. Lalu ada aktivitas perbankan syariah. Kalau aktivitas perbankan syariah itu ada tiga. Ada penyaluran dana, penghimpunan dana, dan sesuatu yang berkaitan dengan jasa seperti berbentuk syarf dan izaro. Nah, penyaluran dana sendiri ada 3 kategori. Yang pertama transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk membeli barang gitu. Atau bisa dibilang murabahah, salam, dan istisna. Lalu yang kedua ada transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa seperti sewa atau dalam istilah syariah disebut ijarah. Lalu ada transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa. Prinsipnya sih bagi hasil gitu, seperti musyarakah dan mudharabah. Lalu ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana syariah itu berbentuk giro, tabungan, deposit gitu. Lalu yang ketiga itu yang berkaitan dengan jasa diberikan kepada nasabah seperti syar dan ijarah. Nah, materi yang terakhir itu mengenai perbedaan perbankan syariah dan konvensional gitu. Kita ketahui bahwa perbankan syariah atau keuangan syariah itu tidak berbasis bunga, sedangkan konvensional dia berbasis bunga gitu. Kalau misalkan syariah itu dia sistemnya bagi hasil. Nah, lalu dari operasionalnya, kalau konvensional beroperasi dengan sektor keuangan, jadi tidak terkait langsung dengan sektor real. Sedangkan bank syariah beroperasi dengan sektor real. Lalu dari falsafahnya, kalau misalkan sistem keuangan konvensional berdasarkan bunga, kalau bank syariah tidak berdasarkan bunga, maisir, atau goro. Ya, tadi dibilang bagi hasil. Lalu dasar hukumnya, kita ketahui bahwa bank konvensional berdasarkan Bank Indonesia atau tuntutan pemerintah, undang-undang gitu. Kalau sedangkan bank syariah berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah juga. Lalu perbedaan dalam bentuk organisasi. Kalau bank konvensional itu tidak memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, sedangkan bank syariah memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.